Adapun alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Cobaan pada tumbuhan berkutikula. Melarutkan 0,6 gram baking soda ke dalam 250 ml air pada gelas beker dan diberikan label with CO2. Masukkan 250 ml air pada gelas beker dan diberikan label without CO2. Melarutkan 5 ml sabun cair ke dalam 250 ml air. Menambahkan 1 ml larutan air sabun ke dalam gelas beker with CO2 dan without CO2. Melubangi daun menggunakan pembolong kertas sebanyak 40 bulatan dan mengambil bulatan daunnya saja. Memasukkan bulatan daun ke dalam suntikan masing-masing 20 bulatan ke dalam 2 gelas percobaan. Menyedot larutan baking soda dan mengeluarkan gelembung udara. Menutup bagian jarum dengan jari, lalu tarik dorongan dan tahan selama 10 detik. Memasukkan bulatan daun ke dalam gelas beker with CO2 dan without CO2. Menutup gelas beker menggunakan aluminium foil. Meletakkan gelas beker with CO2 dan without CO2 di bawah cahaya lampu. Melakukan pengamatan dalam waktu 60 menit. Lakukan hal yang sama pada percobaan tumbuhan bertrikoma. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, menunjukkan bahwa konsentrasi laju fotosintesis akan semakin cepat dengan adanya CO2. Hal ini sesuai dengan pernyataan pandu, menyatakan bahwa konsentrasi CO2 merupakan faktor eksternal yang paling mempengaruhi laju fotosintesis pada tumbuhan. Selain itu, diperoleh data daun yang terangkat with CO2 pada daun lengkeng, yaitu sebanyak 1 daun di menit ke-48 dan sebanyak 2 daun di menit ke-57. Sedangkan pada daun lantana, didapat sebanyak 1 daun di menit ke-3, 12 daun di menit ke-4, dan 18 daun di menit ke-5, 19 daun di menit ke-8, serta 20 daun di menit ke-9. Pada daun lengkeng, dalam waktu 60 menit tidak terdapat daun yang terangkat without CO2, sedangkan pada daun lantana, sebanyak 1 daun di menit ke-22, 2 daun di menit ke-30, 5 daun di menit ke-9, 9 daun di menit ke-41, 12 daun di menit ke-48, 15 daun di menit ke-53, dan 16 daun di menit ke-55. Hal ini menunjukkan adanya perbandingan antara laju fotosintesis tumbuhan berkutikula tebal
dengan tumbuhan bertrikoma, yaitu laju fotosintesis tumbuhan yang memiliki kutikula tebal lebih lambat dibandingkan tumbuhan bertrikoma. Laju fotosintesis tumbuhan berkutikula dapat terhambat karena difusi gas CO2 ke dalam daun terbatas akibat kutikula yang tebal mengakibatkan jumlah CO2 yang masuk ke mesotil berkurang. Laju fotosintesis tumbuhan bertrikoma lebih optimal dibandingkan tumbuhan berkutikula tebal, terutama di lingkungan panas dan kering, di mana trikoma menjaga kelembapan tanpa menghalangi masuknya CO2. Adapun kesimpulannya sebagai berikut. Tumbuhan berkutikula tebal memiliki laju fotosintesis yang lebih lambat dibandingkan tumbuhan bertrikoma. Hal ini terjadi karena lapisan kutikula yang membatasi distribusi gas CO2 sehingga jumlah CO2 yang masuk ke mesotil berkurang. Sedangkan laju fotosintesis tumbuhan bertrikoma lebih optimal dibandingkan tumbuhan berkutikula karena trikoma berperan dalam menjaga kelembapan tanpa menghalangi masuknya CO2 ke mesotil.